Ya kakak semua, kita langsung mulai aja kak ya, biar nggak kemalaman nanti kakak semua. Siap, Nanti Kak. kecapean, Oke, siap. Lanjut udah Lut. kecapean nanti Oke, sip, lanjut. tiduran lagi. Kita 2 JP berarti 90 menit sudah saya mulai kak, start untuk waktunya dan recordingnya. Ya, saya mulai aja kak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kakak semua, kabarnya sehat? Sehat. Alhamdulillah, Sehat, sehat. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah lemas. ya. Capek. Siapa yang lemas Yang tuh? Kak Jamal, Kak Yosef, Kak Ilham, Kak Bayu ini capek ini. Yang tadi Doping Kak yang hari, tadi ya. ini hari terakhir Gosong, ada gosong, turnamen gosong. Kadis Cup. Pulangnya tadi sekitar jam 4:30, jam 5, karena kita memang dari BGP jadwalnya tatap maya, jadi saya buat untuk malam ini dimulai dari jam 7:30, nanti kurang lebih sampai jam 9 ya kak semua, karena kan 2 JP 90 menit ya kak Siap. semua. Di sini kita masuk ke modulnya yaitu aksi nyata. Aksi nyata ini ya kak semua akan membuat modul ajar kak, modul ajar atau dengan apa yang sudah kakak pelajari semua di PKG, yaitu nanti memakai backward design, CD. Setelah itu nanti kakak semua membuat video pembelajaran. Video pembelajaran 30 menit, nanti kegiatannya seperti apa yang kakak sudah lakukan di tatap maya atau di tatap muka. Bisa memakai konsep kebugaran, kalau memakai konsep kebugaran, intensitas latihan peserta didik, itu nanti kakak semua memakai konsep gerak, konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, dan juga konsep keterhubungan. Kakak semua membuat video pembelajaran kembali dengan memakai 4 konsep tersebut dan 3 materi yang nanti kakak pilih. Ada model, ada kebugaran, ada sport education model, lalu satu dengan konsep gerak. Konsep geraknya bebas, kamu pakai sepak bola, basket, volley, softball, dan lain-lain. Jadi kakak semua beracuan dengan 3 konsep materi tersebut. Jadi kakak bisa pakai SEM, bisa pakai kebugaran, bisa pakai model pendidikan gerak. Saya buka slide-nya dulu kak ya. Kak Islah rame banget, Kak Islahuddin. Setelah itu juga nanti kakak semua memakai asesmen otentik di modul ajarnya. Jadi untuk yang kedua sama seperti yang biasanya kakak buat modul ajar, tapi yang waktu kita pertama kan sudah membuat backward design kan kak ya. Tambah nanti ada rubrik asesmen otentik. Kalau videonya kan kakak semua udah buat video pembelajaran, tapi kan ada yang tidak memakai metode model gerak tubuh, konsep gerak, konsep tubuh, konsep ruang, konsep bersama, konsep keterhubungan. Nah, ada kak semua di aksi nyata ini, aksi nyata terakhir ini, kak semua membuat video dengan konsep tersebut. Jadi tambahannya kak. Dan kakak semua nanti membuat di akhir kegiatan video itu, yaitu memberikan testimoni kepada peserta didik, memberikan testimoni atas kegiatan pembelajaran kakak-kakak semua selama 30 menit. Udah muncul belum nggak? Sudah, Kak. Sudah ya? Sudah muncul. Nah, ini penjelasan nggak ya? Tadi sudah saya jelaskan sedikit. Sekarang saya
buka slide-nya, yaitu penjelasan tugas aksi nyata yang akan kakak lakukan yang akan buat. Pertama, ada pengantar tugas. Setelah kakak semua mempelajari semua modul dari modul 1 dan sampai modul 2 kemarin 2.6 asesmen otentik, kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata. Dari modul 1 2 kakak semua nanti mengeksplorasi dalam bentuk aksi nyata. Implementasinya itu praktek pembelajaran Kak, yang berpusat kepada peserta didik di kelas yang kakak ampu yang akan dinilai oleh saya sendiri melalui LMS. Setelah itu kakak semua dapat melakukan dimulai dari perencanaan satu pelaksanaan, setelah itu hingga refleksi telah pembelajaran. Ada refleksinya, yaitu ada testimoni juga dari peserta didik. Setelah melakukan praktek pembelajaran, kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK berpusat pada peserta didik. Keterampilan merencanakan, setelah itu keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pemberian PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, bagaimana kakak semua nanti akan mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi kakak semua nanti buat tugasnya, videonya juga ada nanti penilaian asesmen otentiknya. Kalau kegiatan nanti misalnya kebutuhan jasmani, nah kakak buat nanti rubrik asesmen otentiknya di modul ajar atau RPP. Nah, kemarin kita sudah membuat RPP modul ajarnya pakai backward design, nanti kakak editnya kita tambahkan ada asesmen otentiknya yang kemarin sudah kita beri kelompok, mungkin tinggal dimasukkan saja gitu. Itu kakak semua terapkan rancangan kakak itu di modul ajar nanti saat di prakteknya di pembelajarannya. Karena ada konsep ruang, berarti kakak nanti ada mungkin 5 menit atau 10 menit atau 2 nggak apa-apa. Jadi membuat menjelaskan di dalam ruangan atau di kelas. Setelah itu baru ke lapangan. Yaitu keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh saya sendiri berdasarkan pertama yang saya nanti RPP atau modul ajar yang sudah dibuat. Setelah itu membuat rencana asesmen otentik, berarti ada asesmen otentiknya. Dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK dalam kurun praktek mengajar di kelas masing-masing. Di kelas ini kan kita ada konsep ruang kan ya. Konsep ruang pada tahu semua, yaitu bagaimana kita melakukan kegiatan di dalam ruangan atau dalam kelas. Itu nggak usah lama-lama kan, 5 menit atau 10 menit, saya itu baru kegiatan di luar kelas atau di lapangan. Rekaman video berisi pertama kegiatan pembelajaran awal. Jadi kakak semua membuat kegiatan pembelajaran awalnya apa saja. Kita bisa di ruangan dulu karena konsep ruang. Satu, kegiatan pembelajaran inti maksimalnya 30 menit Kak, tanpa diedit. Ya, maksimal 30 menit tanpa diedit. Itu kegiatan pada intinya bebas. Kakak mau pakai sport education model, kakak mau pakai kebugaran, atau kakak akan memakai dengan konsep gerak, yaitu mengikuti konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, dan konsep keterhubungan. Jadi kalau basket ya itu kayak kakak waktu mengajar, waktu tatap muka, itu kan ada yang memakai konsep gerak, konsep tubuh, konsep ruang, dan konsep keterhubungan. Setelah itu kegiatan pembelajaran akhir, refleksi pasca pembelajaran. Refleksi, kakak merefleksi setelah selesai pembelajaran. Dan yang terakhir testimoni peserta didik Kak. Jadi jangan lupa kakak semua nanti meminta testimoni dari peserta didik, dari mungkin boleh putranya 2, putrinya 2, atau putranya 1, putrinya 1, nggak apa-apa. Jadi testimoni nanti biar tahu apa
perasaan peserta didik dengan kegiatan yang sudah kegiatan pembelajaran yang sudah kakak semua terapkan atau jelaskan. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran, RPP atau modul ajar dan video yang diunggah. Nah, enggak. Jadi sesuai gitu. Kalau RPP-nya tentang kebugaran, berarti video pembelajarannya juga harus tentang kebugaran. Kalau dia nggak sesuai, tidak bisa dinilai Kak, jadi harus sesuai. Itu yang biasa. Yang berikutnya penjelasan teknis aksi nyata. Sebentar Kak, ada yang masuk saja. Oh Kak Jakaria, yang belum masuk adik. Dari jelaskan jauh-jauh. Mungkin Kak Jakaria paham. Kak Kurniawan belum masuk Kak Kurniawan ya? Belum Kak, belum ada. Iya 12. Kak Kurniawan darurat. Bukan lagi Mbak. Zoom. Lanjutkan ya, karena Kak Jakaria masuk tadi ini. Berikutnya penjelasan teknis aksi nyata. Modalnya penugasan mandiri. Prakteknya pembelajaran PJOK yang pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khusus, bagaimana kakak-kakak semua dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Setelah itu kakak semua kembangkan RPP dan modul ajarnya. Kemudian PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali RPP dan modul ajar yang ada atau yang telah kakak kerjakan di modul 1.6 Kak, yaitu pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK yang sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik, yaitu memakai backward design. Tentang pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK yang dikuasai oleh peserta didik. Yang berikutnya, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau ABT, Asset Based Thinking, dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Yang berikutnya menggunakan pilihan salah satu model instruksional yang telah dipelajari kakak semua, yaitu model pendidikan gerak. Jadi pilih Kak ya, 3 ini: model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, sama model pembelajaran SEM atau Sport Education Model, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Anda. Berarti kalau kakak semua bisa membuat kegiatan SEM, silahkan nanti 30 menit itu kakak semua membuat video pembelajaran kegiatan SEM. Kalau tidak bisa, silakan kakak semua membuat model pendidikan kebugaran dengan kegiatannya. Jadi menghitung intensitas latihan yang sudah kita praktekkan di tatap muka, tapi memakai metode konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, dan konsep keterhubungan. Model pendidikan gerak ini sama Kak, pakai 4 konsep tersebut. Tapi kakak semua bebas, mau sepak bola, voli, mau basket, setelah itu softball, nah itu model pendidikan gerak. Jadi kakak ini pilih dari ketiga model yang ada ini Kak, ada 3 ini. Itu nih kakak buat kegiatan pembelajaran
di sekolah. Yang berikutnya adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Yaitu semua kemudian unggah atau upload RPP modul ajar yang sudah dibuat memuat rencana asesmen otentik. Kemarin sudah kita buat ya Kak semua ya. Sudah umumkan semua juga, sudah dipresentasikan juga. Dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktek mengajar di kelas pada LMS sesuai alur yang diberikan sebelum due date atau batas akhir pada LMS. Di sini ada aspek penilaian. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang pertama, bagaimana menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik, interaktif dan pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Interaktif, ada timbal balik antara peserta didik dan guru, ada timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Ini kan sudah kita bahas Kak ya di saat tatap muka, bahwa ada namanya kita harus memberikan instruksi kepada peserta didik dengan kegiatan misalnya kamu bagus dengan kata-kata evaluatif dan korektif. Masih kan ya evaluatif, korektif Kak ya. Evaluatifnya bagus, korektifnya misalnya bukan begitu cara melakukannya, itu termasuk korektif. Kalau ada yang evaluatifnya kamu sudah oke dengan tangan kamu yang lurus saat melakukan passing bawah misalnya, evaluatifnya mungkin luruskan lenganmu. Kalau yang evaluatif negatifnya ada yang bilang kadang kalau misalnya SMA servis wakilnya nggak bisa kayak anak SD atau anak TK gitu kan. Itu evaluatifnya yang negatif. Yang korektifnya mungkin dengan coba tidak tidak menekuk lututmu atau coba tidak meluruskan tanganmu, itu korektif, mengoreksi gitu kan. Itu nanti juga ada kata-kata seperti itu saat kegiatan pembelajaran, saat praktek di lapangan. Jadi kita tidak hanya hanya diam gitu. Misalnya contoh prakteknya basket, mendribel bola saat kegiatan saat mempraktekkan ada peserta didik yang salah, dia bukannya memantulkan bola dengan mendorong tapi memukul, kita bisa mengoreksinya, membuat evaluatif atau korektif. Nah, seperti itu Kak saat membuat video pembelajarannya. Yang D, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, yaitu pembukaan proses belajar, melakukan aktivitas pembelajaran yang konstekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari peserta didik. Menerapkan pengajaran yang efektif, yaitu pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar akademis, yang itu memakai 9 aspek Kak ya, yang sudah kita hafal, dari tujuan pembelajaran, keterlibatan aktif siswa, pengajaran berdiferensiasi, pemrograman dan penerapan konten, kejelasan dan demonstrasi keterampilan, umpan balik, komunikasi efektif, penilaian dan evaluasi, dan terakhir keselamatan. Itu yang mereka terapkan saat kegiatan pembelajaran selama 30 menit. Yang berikutnya pendekatan dalam mendampingi peserta didik, yaitu penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yaitu penerapan pembelajaran berbasis model, agak pilih model gerak, model kebugaran, atau model SEM, yaitu penutupan proses belajar. Yang berikutnya merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Bagaimana Kakak merancang asesmen otentik? Yaitu Kakak menerapkan asesmen otentik. Ada penilaian diri,
asesmen, penilaian antar teman, dan penilaian observasi dari lingkungan sudah kakak buat dan presentasikan. Yang berikutnya Kak, yaitu refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah kakak semua mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang kakak ampu melalui praktek mengajar, nanti silahkan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap. Nah, ini kakak semua udah buat 2 kali kayaknya, yaitu what, so what, dan no what. Untuk membantu kakak semua dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Tahap pertama adalah tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata, yaitu dikaitkan dengan pembelajaran modul 21 dan 1.5. Sebentar Kak, ini udah masuk Kak. Ini ya. Slide-nya masih kelihatan Kak ya? Masih Kak, masih. Ya masih. Ya. Masih. Tahap kedua adalah pertanyaan so what. Ini yang sudah kakak semua kerjakan, menjadi tempat menjelaskan secara rasional keputusan diambil dalam tindakan pengambilan terhadap dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 21 sampai 25. Modul 21 sampai 25 ini waktu saya tatap muka ya kakak semua. Itu tahap refleksi terakhir dan pertanyaan no what yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Keseluruhan tahapan refleksi ini kakak semua perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu konseptual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan seharusnya sudah terjadi dalam pembelajaran. Setelah itu ada pun beberapa hal yang perlu diperhatikan kakak semua dalam proses refleksi. Pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Yaitu jujurlah, jadi kakak semua disuruh jujur, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan, namun kakak semua juga harus menunjukkan bagaimana memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak semua lakukan untuk memperbaikinya. Yaitu bersikap selektif, kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Yaitu lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide atau gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG PJOK ini. Itu untuk refleksi. Rubrik penilaian refleksi keterampilan pengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik ada what, so what, dan no what. Kriterianya yaitu peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajarnya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Aspek instruksional yaitu bagaimana instruksi kakak semua saat mengajar itu instruksional. Ada sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Kriteria yang kedua, peserta mampu mendeskripsikan situasi atau keadaan proses mengajarnya atau pembelajaran. Yang ketiga, peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya terkait dengan isu ketidakadilan sosial. Yang so what, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Yang kedua, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil terhadap situasi atau keadaan proses mengajarnya atau pembelajaran. Yang ketiga, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajarannya yang terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Yang no what-nya, peserta yaitu misalnya kakak semua mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial di kelas. Yang kedua, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan
tindakan pengajarnya terhadap situasi atau kadang proses mengajarnya atau pembelajaran. Yang ketiga, kakak semua mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran terkait dengan isu ketidakadilan sosial. Nanti kakak semua bisa mendiskusikan dengan sangat baik, cukup atau kurang. Lini masanya nih Kak. Setelah sesi persiapan aksi nyata, yang pertama penyusunan aksi nyata yaitu modul RPP dan modul ajar. Nah, itu yang kedua, pembuatan video pembelajaran. Yang ketiga, modul ajar dan video pembelajaran tentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Ini belum saya buka kayak apa benar 8 hari jaraknya. Ini belum saya buka kayak apa jaraknya 8 hari dari sekarang. Tapi kalau kayaknya saya lihat ini di jadwalnya kita tetap maya tanggal 5 November. Unggah produk nyata itu dari 26 sampai 4 November. Kakak semua ada yang sudah buka belum Kak? Batas waktunya Kak? Tanggal 4 Belum. tuh Kak. Belum, Kak. Tanggal 4 Kak. Iya Kak. Belum. Iya, tanggal 4 November Kak ya? terakhir. Ah, berarti benar Kak. Berarti benar Kak. Berarti setelah kita sesi ini Kak, kakak menyusun modul ajar. RPP modul ajar kan udah punya. Yang backward design udah punya. Berarti hanya ditambahkan asesmen otentik yang kemarin sudah kakak buat. Hanya ditambahkan itu Kak. Modul ajar yang backward design ditambahkan asesmen otentik, tapi sesuai nanti kakak semua membuat video pembelajaran di lapangan. Gitu. Nah, asesmen otentiknya kakak semua pakai SEM, nah berarti di situ harus kegiatan SEM. Kalau pakai model gerak, kalau pakai kebugaran. Kak Yosef silakan Kak. Ya mau tanya, itu kan kita buat modul ajarnya berapa JP Kak? Karena kan di video pembelajaran 30 menit. Terus kalau kita pakai pembelajaran berdiferensiasi kan kita harus mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuannya. Kayaknya waktunya nggak cukup kalau memuat aspek itu semua Kak. Kalau yang di sini tadi maksimal kegiatan intinya kan 30 menit. Maksimalnya ya. Buat di awalnya 15 menit bisa nggak Kak ya? Kelompokannya langsung kelompok ini aja Kak. Kelompok apa namanya pas di lapangan aja Kak Yosef kalau nggak. Langsung dikelompokkan gitu. Nanti kalau gitu ya, nggak perlu ada proses Jadi putus-putus Kak. kelompokannya dulu gitu. Berarti langsung inti Kelompokannya Kak ya. berarti langsung jadi. Ulangi lagi ya. Langsung inti nggak pakai kita Panasan. pakai apa asesmen untuk menilai kemampuan peserta didik awal dulu, nggak usah berarti. Yang awal pakai, maksudnya kalau kegiatan ini kan 30 menit. Yang awal sama akhir bebas Kak. Mungkin 15 menit, 20 menit gitu. Jadi nggak keseluruhan 30 menit. Tapi di kegiatan intinya maksimal 30 menit. Tapi di video yang kita buat boleh lebih dari 30 menit berarti Kak? Iya boleh Kak. Cuma di sini ditulisnya intinya maksimal tadi ya, bukan minimal ya. Maksimal 30 menit. Jadi mungkin bisa di awal mungkin Kak. Kan kita kalau ada yang pakai konsep apa? Ruang ya kan. Atau saat di awal bang di kelas kayak kalau saya pernah lihat Kak Yosef kan videonya kan awal itu kan pembentukan kelompok Kak ya. Iya, sama melihat video pembelajaran iya. Itu bisa masuk ke konsep Kak Yosef apa? Konsep awal, konsep ruang nggak masalah. Konsep ruang. Bagus kegiatan awal. Yang Kak Yosef lihat. Berarti 30 menit itu hanya inti pembelajarannya gitu Kak. Kalau pendahuluan, iya, Kak. Di akhir penutup refleksi itu boleh bebas. Boleh. Nanti kalau kayak Kak Yosef kan bisa langsung gabung tuh di misalnya 15 menit ada awal
namanya berdiferensiasi kan pengelompokan ya, sama termasuk masuk ke konsep ruang juga Kak Yosef itu kan, karena kan di dalam kelas kan. Iya, Berarti Kak, iya, Kak. baru Kak Yosefnya ke lapangan. Nah, ke lapangan ini baru nanti kalau bisa Kak Yosef pakai basket, nah pakai konsep model geraknya, konsep tubuh, konsep usaha, sama konsep keterhubungan. Karena saya belum lengkap sih ngeliat Kak Yosef itu videonya, belum tahu apakah pakai konsep keterhubungan kemarin itu yang supaya kita praktekkan tatap muka. Nah kalau belum tinggal tambahkan itu aja Kak, sama di akhir tambahannya kalau refleksi sudah pernah Kakak sama ngajar, tambahannya tinggal testimoni. Jadi kita pengen tahu peserta didik kita ini gimana saat kita mengajar nih, senang atau nggak senang, apa kegiatannya itu, apa yang mereka rasakan. Kita minta testimoni dari peserta tadi, jadi Kak tambahan. Ya, Kak, terima kasih, Kak. Jadi benar ya ini Kak Hikman, berarti benar rentang 8 hari ini berarti benar. Sekarang kita malam tatap maya masuk di nomor 1, setelah itu menyusun aksi nyata, RPP untuk ajar, kedua pembuatan video pembelajaran. Berarti kakak-kakak semua bisa besok hari Sabtu, kalau full day berarti dimulai hari Senin atau hari Selasa, karena ada rentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Jadi kakak semua ada waktu 8 hari, 8-7 hari, karena kan kakak semua kemarin buat video pembelajaran 30 menit itu kegiatan kakak seperti biasanya. Sekarang kakak semua buat video pembelajaran 30 menit sampai 30 menit itu inti Kak ya, 30 menit maksud inti, yang awal sama akhirnya bebas. Nah, itu sekarang memakai konsep-konsep yang setelah kita pelajari di PKG BJOK. Kenapa? Karena aksi nyata ini nanti akan bisa menjadi bukti karya kakak semua. Gitu, luar biasa nih, kakak semua punya bukti karya masing-masing seperti itu dengan kegiatan PKG BJOK. Nah, bukti karya ini nanti yang menjadi nilai acuan tertinggi untuk kakak semua untuk kelulusan. Nanti kan diupload di apa? Di PMM lah ya, dari PMM. Nanti video dan model ajarnya nggak bisa hanya mencontoh orang, nanti jadi plagiat. Setelah itu 8 hari, setelah itu baru keempatnya penilaian karya nyata. Nah, itu baru kakak semua nanti buat karya nyata dan refleksi setelah upload FYP. Berarti video karya nyata ini atau nanti karya nyata kakak semua, biasanya modul ajar itu kak semua nanti di dikasih barcode Kak di RPP-nya itu. Jadi nanti jadi karya nyata semua di PMM, jadi kenangan juga kan, punya karya nyata semua. Jadi semua ada modul ajar yang ada barcode-nya, jadi semua guru PJOK atau guru-guru lainnya bisa melihat karya nyata semua dari modul ajar memakai blackboard design, ada asesmen autentiknya, dan ada barcode videonya. Jadi mereka sambil baca, sambil melihat, oh ini videonya seperti itu kan. Nah, itu yang kelima, betul, refleksi aksi nyata tatap maya. Setelah 8 hari penyusunan, setelah 8 hari ini kita ketemu lagi Kak di 5 November. Jadi sekitar tanggal 5 ya. Sekitar 10 hari ya, sekitar 10 hari kita kembali ke tatap maya dengan refleksi kegiatan kakak itu semua. Bagaimana kegiatan yang kakak telah lakukan. Ya Kak Isa, silakan Kak. Nah ini maaf Pak, saya mau nanya. Ya, untuk testimoni itu berbentuk video langsung waktu kita mengajar itu, atau berbentuk mungkin seperti refleksi lembaran kertas seperti itu, kayak LKPD seperti itu, atau bagaimana? Testimoninya langsung Kak. Jadi setelah kakak refleksi kepada peserta didik, dan kakak memberikan kesempatan kepada peserta didik minimal 1 putra 1 putri, atau terserah kakak semua, 2 putra 2 putri. Jadi Nana setelah kegiatan kita berakhir ini apa yang memberikan testimoni gitu. Kalau saya waktu itu buat ya, Nana itu bilang, ya saya senang Pak dengan kegiatan ini, kegiatannya nggak membosankan karena ada dribblenya zigzag, ada dribblenya keterhubungan, ada kegiatan contoh passingnya gitu. Jadi saya juga lebih paham tentang melakukan passing, bagaimana saya lebih paham melakukan dribble gitu. Di akhir langsung ke langsung kita tunjuk. Ya Kak Akbar, silakan ya. Ya baik Kak Rosi, ini kan tugasnya saya rasa
cukup banyak ya Kak ya. Dan kalau Iya. urutannya ini nanti ditulis saja Kak, urutan dari awal sampai akhirnya ditulis saja sama Kak Rosi, nanti kirim ke grup gitu Kak, biar kami menyelesaikannya secara berurutan itu Kak, biar lebih agak mudah gitu Kak. Oh iya Kak. Soalnya kalau dijelasin seperti ini ya sekarang paham, besok belum tentu paham Kak. Saya orangnya pelupa ya. Oh iya Kak. Ini sambil dipoto aja Kak. Ini di masanya. Nanti saya ketik lagi. Misalnya buram Kak, Kak Ari silakan. sinyalnya lagi jelek. Nah, Kak Ari. Kak, mau nanya Kak, kalau misalnya kita di sekolah itu mau buat menggunakan model SEM, itu Iya, berarti kita nanti modul ajarnya Sam juga Kak. SEM juga Kak ya? Iya. Oh. Tapi kalau misalnya muridnya itu nggak terlalu banyak, terus minta bantuan ke kelas lain untuk jadi perangkat pertandingannya, bisa nggak nggak itu apa-apa Kak? Kak. Bagus Kak. Seru lah itu Kak. Anak SD-nya ada yang jadi wasit. Oke. Oh iya, maksudnya nanti misalnya kelas rendah yang Oh iya, saya bener, ambil, nanti yang kelas tingginya bisa gitu. Iya Kak. Rencana ya. Iya bisa Kak. Ya, Kalau Kak Ari atau peserta didik yang mampu buat banner ya lebih luar biasa, karena kan nanti masuk ke karya nyata. Karya nyata Kak Ari. maksud saya juga gitu Kak Ari. Oh wah, keren ini kayaknya. bener Kak Bu, Kita paling kayaknya keren, biar Kak. sekalian wah gitu Kak Bu. Karena saya lihat Setelah ini kelas dipajang. kita paling keren. Berarti buat sistem kayak kemarin juga berarti Korsi. Kayak itu aja berarti nggak masalah ya. Nggak apa-apa Kak, Kemarin kan juga pilih model. kayak kemarin boleh Kak Ikman. Boleh. Kayak Boleh kita juga. aja kayak di Hang Tuah itu ya. Kayak itu Iya. aja berarti. Persis kayak yang di Semangta luar biasa Kak. Sempurna bener itu. Itu kalau misalkan kalau gabungan Kak, boleh nggak Kak? Apa Kak? Misalkan aku gabung sama Kak Hikman tuh, boleh nggak gitu Kak? Gabung kelasnya. Ya misalkan kan beda sekolah, cuman gabung gitu, boleh nggak itu Kak? Yang penting peserta didiknya sesuai di sekolahnya Kak Wawan. Oke, Jadi ya peserta didiknya Kak Wawan ke Bukit atau Kak Hikman yang ke Hulu Sungkai. Dalam Bukit juga pengerjaannya, kan ada itu Kak. dalam pengerjaannya berkolaborasi nggak apa-apa kawan. Itu kan ada Kak ya, tapi Kak Wawan apa dulu SD apa SMP Kak Wawan? Aku SMP. Harus cari SMP, siapa yang SMP ya? Kak Islah, nah berarti Kak Islah Kepenagan. Cuman kalau ke Hulu Sungkai itu tempatnya Pak Jakaria, berani aku Kak. 5-11. Ke Kak Akbar ya bisa terima tuh SMP 11. Jauh. Saya Kak Isla ya. Ilmu. Kalau saya kemungkinan bikin video ajar ini nanti sekaligus buat PPG sama buat ini. Kan itu sama. Iya benar Kak. Sekali. Oh ya Kak, itu kan kemarin aku RPP-nya pakai senam lantai. Dan video yang kemarin itu, yang modul ajar kemarin, aku ngirim kayak senam lantai Kak, yang di link YouTube itu. Itu gimana? Apa bisa dimasukin yang itu gimana Kak? Pakai senam lantai itu aja? Pakai Asma Authentic nggak? Modul ajarnya. Pakai backward design nggak? Kan enggak Kak. Jadi Kakak semua ini kan sudah nyusun RPP yang backward design. Sudah nyusun Asma Authentic kan kemarin kan ya, dapat Maya kemarin. Nah itu dijadikan satu Kak. Dijadikan satu. Nah saat pembelajaran praktek itu ada kan. Pakainya kalau senam lantai pakai ini nggak apa, pakai konsep ruang, konsep tubuh, konsep keterhubungan, konsep usaha kan. Kalau belum, nah makanya sekarang nggak semua membuat lagi seperti itu. Dan nanti kakak semua ini punya karya nyata. Jadi RPP kakak, modul ajar kakak ini yaitu bentuknya backward design, yaitu ada asesmen otentiknya. Nah itu nanti dikasih masukan dibuat barcode di modul ajarnya dengan video, memakai model gerak, model kebugaran, model SEM, tapi memakai konsep tubuh, konsep
ruang, konsep usaha, dan konsep keterhubungan. Dan juga jangan lupa kakak untuk mengajari memakai bahasa evaluatif dan korektif gitu. Atau bisa yang di jeda ekstensi ya kan. Jadi anak setelah mungkin setelah 10 menit atau 5 menit melakukan dribble basket atau dribbling sepak bola, kakak di stop, kakak langsung membuat mencontohkan, mendemonstrasikan gerakan. Jadi mana masih banyak salah ya, gerakan mendribble bola basketnya masih banyak yang dipukul, bukan didorong. Posisi tangan masih salah, itu kan masuk ke kemarin yang kita ketemu ekstensinya. Seperti itu lah. Jadi luar biasa nanti yang kegiatan PKJ PTOK kakak masukkan ke kegiatan video pembelajaran praktek kakak mau di sekolah, itu masuk ke karya nyata. Itu terakhir kak. Nanti karya nyata tuh saya cek kalau sudah lengkap baru kakak upload di PMM. Di PMM nanti bisa dilihat semua guru PJOK atau semua dari guru yang lain kan luar biasa itu. Dan luar biasa juga guru PJOK ini belajarnya, itu video pembelajarannya. Ada lagi kak? Ini sampai numpuk saya kak Akbar apa kak Yosef? Akbar. Kenapa kak? Oh kak Akbar, oh masih angkat tangan. Apa ini yang angkat tangan? Enggak. Saya kak, saya. Oh kak Yosef man. Tangannya 2 soalnya. Kak, kalau misalnya kita pakai SEM, Sport Education Model Iya, itu di modul ajarnya kita pakai modul ajar SEM apa modul ajar yang mau kita basket praktekkan gitu Kak? Yang praktekkan agak misalnya basket nih, Kak Yosef buat kegiatan SEM-nya basket. Kayak kemarin kita kan futsal ya. Kak Yosef basket. Nanti pakai kegiatan basket cuma diubah aja. Tujuan pembelajaran itu memakai kegiatan SEM Sport Education Model gitu diubah-ubah semua Kak. Oh, tujuan pembelajarannya aja Kak. Karena kan di situ ada komplit kan, kayak kita buat event kan kalau SEM itu kan. Event pertandingan. Nah, di modul ajarnya berarti tujuan pembelajarannya SEM gitu aja, Sport Education Model gitu ya. Setelah itu nanti kakak peralatannya baru. Itu yang kayak panitia, wasit, perangkat pertandingan. Itu dimasukkan ke modul ajar semua berarti? Iya kak, benar kak. Ribet juga. Iya kak. Karena kalau prakteknya nggak ribet kak, buat modul ajar yang ribet kalau SEM, karena kita harus memasukkan banyak elemen kan, menuangkannya loh kak yang ribet, menuangkan di padahal kalau modul ajar ya. Kalau SMA itu ya semuanya bagus sih, mungkin kalau SMA kalau yang waktu saya PKG itu yang teman SD juga ternyata luar biasa juga, antusias senang semua, sampai yang SD itu nggak tahu ya itu. Kalau pelaksanaannya sih iya kak, seru kayaknya. Cuman buat kita mau buat modul ajarnya itu kak, karena pasti kan masukkan ada perangkat pertandingan, ada wasitnya, ada penontonnya, ada yang jualannya, ada yang itu senang satu kelas misalnya kelas 11-1 apa 12 IPA 1 itu kasih waktu lah hari ini kak Yos. Seru kak, cuman menuangkan di modul ajarnya itu yang ribet. Kalau itu kayaknya sih lebih menarik gitu. Nanti kalau dari hari sekarang udah kita kasih tahu ke anak-anak gitu, nanti kita kegiatannya ini minggu depan, udah disiapin semua. Waktu saya tidak mau buat karena gara-gara keterlambatan apa gitu, apa mungkin waktu itu ada kegiatan sekolah itu udah saya siapin, mau nggak iuran per anak itu kan 10.000 waktu gitu. 10.000, kalau 10.000 dikasih 1.000 jadi 5.000 apa berapa gitu. Udah mau jadi kan total kan 30 siswa kan kalau di SMA. Misalkan itu nanti kalau kita minta bantuan guru lain bisa nggak itu kak ya? Boleh kak, nanti masuk ke RTL itu. Misalkan kita kan mau buat SEM tentang volley gitu kak, buat turnamen volley gitu kan ya antar SMP kita tuh kayaknya.
minta bantu sama Iya, Kak. guru lain itu boleh Kak ya? Boleh, Kak. Nanti malah Kakak itu Misalkan untuk pembawa acara dia oh ininya iya, kan panitia gitu kan ya. oh Ketua kalau yang panitia. pembawa acara panitia tetap peserta didik, Kak. Oh, peserta didiknya Kak ya? Iya. Oh, oke oke. Jadi mereka belajar jadi Kak Ratna kemarin. Oh ya kayak Ratna Semua kemarin itu itu. jadi Kak Yosef sama Kak Kurniawan. Mereka belajar jadi apa namanya videographer ya, memvideokan. Mereka jadi penonton atau mereka ada nyiapin topi lah dari apa atau nyiapin kemarin kita pakai Nanti, drum band atau apa dari aqua betul aqua tuh buat jelas. nanti pinjem bajunya Kak Jamal untuk wasit. Polinya. Kan? Oh iya kan, pas ya. Dikit juga tuh kan. Nah, kalau untuk Peserta didiknya 12. kalau untuk SEM itu nanti kita apa namanya peserta didiknya kan semua terlibat Kak. Terus Iya. kalau kita masukkan semua elemen kayak tadi, misalnya koreksi segala macam itu nanti masuknya di mana? Karena itu kan di pertandingan kan Kak. Selesainya atau pas pelaksanaan kan nggak mungkin kita stop nak passingnya salah gitu kan. Kalau SEM. Udah ke Mas Joko tak? Udah ke Mas Joko belum? Oh, nggak ketemu ya? Kalau yang SEM itu ekstensi mengoreksinya nanti ini Kak, Enggak. di akhir aja langsung Lagi Zoom. refleksi. Kak Yosefnya langsung refleksi kegiatan hari Oh berarti ini. kita nggak misalnya. pakai kata-kata korektif terus kata-kata Enggak. misalnya negatif Enggak. segala macam Itu aja nggak enaknya masuk Kak. ke itu. Enggak. Cuma itu aja enaknya. Cuma awalnya Berarti buat kalau modul ajar. kalau SEM itu nggak terkait sama konsep-konsep lain itu ya, konsep ruang, konsep gerak, konsep Enggak. itu nggak termasuk ya? Enggak. Cuma model yang apa? Model gerak sama kebugaran Kak. Yang SEM enggak. Oh berarti kalau SEM itu bebas ya? Maksudnya nggak Iya. pakai kita nggak perlu ngoreksi nak passingmu salah karena kan dia membuat sebuah pertandingan. Berarti Mungkin refleksinya di ngareksi akhir. di akhir kegiatan tadi misalnya panitianya kurang atau mungkin supporternya kurang apa namanya kurang meriah atau tadi apa namanya sambutannya kurang pas ya itu aja. Tapi kalau mereka bagus semua ya kita bilang bagus gitu. Ya Kak siap Kak. Kak Kak Hari. Kak Hari. masih angkat tangan. Kak Hari ya. Nah, ini Kak tambahan Iya. tambahan dari pertanyaan Kak Yosef Iya. tadi. Iya. Jadi misal nanti pas hari hanya SEM itu kan semua sudah terstruktur tuh, semua jadi apa dan bagaimana. Nah, terus Iya, nanti Kak. kita memposisikan diri kita sebagai guru tuh gimana Kak? Hanya sebagai ibaratnya sebagai fasilitator aja kan, sebagai pengamat aja bagaimana? Iya. Kalau di SEM itu. Iya. Cuma Kakak tadi ya sebenarnya icak-icaknya kayak ini loh Kak. Kayak apa namanya? Pembuat kegiatan lah. Kayak ibaratnya jadi panpel gitu ya, panitia pelaksana ya ya? panpel, jadi panpelnya. Jadi kayak jadi panpelnya. Oh iya. Sebenarnya lebih enak ya di lapangannya, tapi konsep Iya. awalnya yang kata bilang Kak Yosef buat Iya, ajarnya, menuangkannya itu gimana? Ya itu ya ada kelebihan ada kekurangannya. Kalau model gerak enak, udah ada Kakak semua tinggal pakai bagus ini kemarin, cuma nambah asli otentik, tapi pakai konsep gerak, konsep tubuh, konsep usaha, konsep perhubungan, misalnya yang apa, yang kebugaran, pakai menghitung intensitas latihan juga, kayak denyut nadi, gerakannya, prakteknya yang kayak waktu dipraktekkan kelompoknya kayak siapa, Kak Ipul gitu kan, apa kebugarannya, kayak konsep perhubungan, konsep usaha. Ada lagi Kak? Nah Kak Islah lagi, silahkan Kak Islah. Nah, maaf Kak, ini saya mau nanya untuk masalah tujuan pembelajaran tentang modul. Ini kan saya rencana untuk modulnya itu mau menggunakan ABCD. Iya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu kan biasanya di modul acara atau RPP itu kan sudah ada tuh yang
siswa dapat gini-gini, tujuannya udahlah. Nah, terus untuk kalau mau masukkan ABCD ini, itu ditaruh di bawahnya atau dari pertama itu ya sudah langsung ABCD itu? Ditaruh di bawahnya Kak, di yang ABCD. Taruh di bawah. Audience, behavior, condition, dan degree. Oh, Audience itu itu kemarin Kak kan jadi dijelaskan. Audiensnya kan ya. kemarin kan sudah ditulis audiensnya peserta didik, kelas berapa. Ya. Dan itu ini ya ditulis apa maksudnya audiensnya ya ditulis audiens apa gitu terus Iya apa Kak. degree Boleh apa di gitu sampingnya, ya. boleh di sampingnya, boleh di bawahnya Kak. Oke. Terima kasih. Sama-sama Kak Islah. Kak Ipul terpental Kak? Iya, Kak Ipul hilang. Kak Ipul terpental apa baru masuk Kak? Kepental Kak. Oh, tapi udah tahu Kak ya tugasnya nanti? Tugasnya insya Allah Pak. Insya Allah nanti minta pencerahan dengan yang lain. Oh, dari tadi terpentalnya ya? Iya. Susah. Tenang pakai apa Kak wifi, Kak. Ipul? Aman-aman. Tenang aja. Yang nanti bisa dijelaskan. Iya. Nanti Sam sama Kak Ari. Nah, SD sama SD ya. Keren. Iya, Pak ini asik Mas Ipul. Sam ini main rondes. Oh iya. Seru nih. Iya, rondes atau kasti itu kayaknya. Iya. Seru itu. Boleh pakai banner, boleh pakai karton ya. Kalau penontonnya kalau ada 10 kayak karton kan ditulis-tulis, wah keren ya. Pakai kayak mind map atau pakai banner gitu bebas kan. Kayak itu videonya nanti full murni video itu apa boleh ada tambahan tulisan atau musik atau hanya video utuh yang tanpa edit gitu Kak? Jadi dari moving kalau kita misalnya saya pakai konsep bukan Sam kan dia dari kelas dulu jalan ke lapangan itu di mute atau proses jalannya diliatin gitu Kak? Jalannya kasih pakai apa dikasih musik nggak apa-apa kan? Atau diem juga nggak apa-apa. Yang penting nggak putus. Berarti waktu dia jalan ke lapangannya itu diambil videonya atau videonya kita mute aja Kak atau kita pause videonya? Di mute aja nggak apa-apa Kak. Kalau yang Sam itu kan kegiatan pas mainnya kan nggak apa namanya kan biar nggak kelihatannya bosen gitu Kak. Nah bisa dikasih musik boleh. Dan pas suaranya ke penonton di apa namanya di yang kasih musik kayaknya waktu yang Kak Ipul video kita gitu, gitu juga Kak Ipul lupa lah. Iya Kak. Ada beberapa. Gitu ya. Iya. Yang kasih musik ya gitu Kak ya saya Pak. Pas kan kalau Sam itu kan kegiatan tapi kalau yang kayak model gerak model kebugaran jangan. Enggak apa fokus kegiatannya nggak apa namanya nggak ibaratnya kalau video Sam kan futsal main terus kan kayaknya bosen gitu maka dikasih lagu gitu kasih musik ya saat pas ke videonya ke penonton nah, suara penonton pembukaan ada suaranya tanpa musik gitu. Ada lagi Kak yang ditanyakan Kak Jamal, Kak Bayu, Kak Jakaria, paham Kak Jakaria? Insya Allah. Video yang 30 menit kemarin udah dibuat Kak Jaka? Alhamdulillah sudah tinggal nunggu nguploadnya. Agak susah nguploadnya ini. Kak Jakaria nanti minta tolong teman-teman ini Kak. Kita ada grup kan, nah, saling bantu Kak. Ini Ya, Kak, ya. tugas terakhir. Nanti aksi nyata Kak Jakaria masuk ke
karya nyata, nah nanti diupload di PMM. Oh ya. Namanya. Tapi itu di PMM itu MB-nya terbatas loh Kak. Nanti ini Kak, buat modul ajar, videonya masukkan ke barcode Kak. Di barcode. Nah, Iya, itu bingungnya yang barcode itu gimana? ya nanti Tenang, ada Kak Yosep kok aja Kak. Nah, ada Kak Yosef. Kak Yosef. Oke, Aman, oke. Jack. Aman, Jack. Dulu Kak Jaka itu. Yang penting Dia nggak video Kak ngabarin, Jaka. nanti kirim aja videonya, nanti saya buatin barcode-nya. Nah, Oke, siap. yang penting sesuai Kak Jakaria ya. Ya, ya. Ajar sama videonya. Tapi kalau Harus sesuai RPP modul ajar, Jack. enggak, RPP-nya bukan yang kemarin itu, apa harus kemarin itu, Pak? Apa beda lagi? RPP-nya pakai backward design yang Kak Jaka sudah buat, ditambah asesmen autentik yang kemarin Kak Jaka kelompok sama siapa Kak Jaka kemarin? Dan autentik. Lupa Kak. Sama saya Kak, udah tak kirim, Nah. udah tak kirim. Oh, ya, ya. dikirim malahan. Dewi tak kirim loh Kak Jaka. Ya, ya, ya. Tuh. Sehingga diuploadin tugas. Nah, itu kan materinya sepak bola. Nah, Kak Jaka nanti apa? Kalau Kak Jaka nanti basket, ya jangan pakai asesmen autentik sepak bola, Kak. Nggak nyambung nanti. Nanti pas Oh, di ya, upload di ya. PMM, wah, karya nyatanya gawat, Kak. Ya, ya, ya. Karya nyatanya nanti, wah, kalau dia ngeliat, ini kok asesmen autentiknya basket, setelah itu apa namanya, video belajar aja sepak bola. Harus sesuai modul ajar Kak Jakaria buatnya. Oke, siap. Karosi. Nanti Iya, kalau Kak, kalau Iya, nggak Kak Jaka. paham ke Pak Yosef aja ini. Iya, Kak, boleh ke SMA 2, Kak. Ke SMA Boleh, 2. Main ke SMA 2 biar nanti diajarin Kak Fasil sekalian 2 tutornya. Ya, ya. Yosef nanti, nggak apa-apa. Ini Karosi. Ya, Kak Hikman, silakan. Ini kan saya barusan lihat juga sambil di YouTube nih. Itu videonya ada yang sampai 40 bahkan 50 menit itu. Gimana itu? Nggak masalah apa ya? Iya, nggak apa-apa Kak Hikman. Kan Iya, intinya tidak 30 menit maksimal. Oh, berarti intinya Awal 30 sama menit. akhir nggak apa-apa. Awal sama akhir itu gerakan bebas itu ya. Bebas, Kak, waktunya. Iya. Tidak Yang penting dibatasi. intinya Ternyata 30 menit itu tanpa dijeda, tanpa dipotong loh kayak. iya intinya. Oke. Awalnya boleh juga 30 juga boleh awal akhir. Karena nggak ada maksimalnya Kak yang awal dan akhir. Oke, siap Kak. Berarti itu nggak ada Karosi. batasan JP ya Kak? Kalau SMA kan 3 JP, kita 3 JP itu kan lama kan Kak? 90 Maksudnya di menit. modul ajar loh. Kita nulisnya 120. 2 JP, 3 JP atau 1 JP aja gitu Kak. Di modul ajar nanti. Terus 1 JP aja Kak, kan aktivitas intinya maksimal 30. Oh, Terus 1 berarti JP-nya cuma 1 semua. JP aja ya? 1 JP kan 45 menit kalau SMA Kak. Kalau SMP berapa ya Kak Akbar? Iya, 2 JP. 1 JP-nya berapa menit SMP Kak Akbar? 40. 40. SD 35 Kak ya hari. Iya, 35 Kak. Itu 1 JP-nya semua Kak berarti. SD SMP SMA itu 1 JP. Karosi, saya mau nanya. Oh iya Kak Akbar. RPP yang udah saya upload itu kan ya, bulu tangkis. Boleh diganti nggak ke bola voli? Kalau video pembelajaran bola voli boleh Kak Akbar ganti, nggak apa-apa. Nanti pas gitu ya. Jadi nanti saya buat video pembelajarannya yang kemarin 30 menit kan saya juga belum. Saya ganti bola voli gitu ya. Jadi bola voli langsung dirangkap berarti saat bola voli pakai konsep apa namanya? Konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, konsep keterhubungan. Untuk ajarnya juga RPP-nya bola voli pakai asesmen autentik bola voli. Kemarin sepak bola, nanti ganti bola voli. Oke, siap. Kak Ratna gimana Kak Ratna? Sehat Kak Ratna? Alhamdulillah. Masih lemas. Ya Kak Ratna nggak usah pikirin dulu ini Kak. Kak Ratna nggak apa-apa lah kalau misalnya ini kan tentang 8 hari. Dikerjakan bisanya. Ya. Apa Kak? Sampai akhir November atau ada deadline ya?
Tanggal 4 Kak. Kalau Ada untuk deadline-nya ininya sih Kak, 10 hari upload. ya. Tapi kalau Kak Ratna masih sakit nggak apa-apa Kak. Kan ada buktinya kalau Kak Ratna sakit juga untuk laporan saya ke BGP Lampung. Jadi Kak Ratna nggak usah dipikirin dulu gitu Kak. Ini hanya supaya Kak Ratna ada gambaran gitu aja, nggak usah sesuai kayak peserta yang lainnya gitu. Peserta lain juga memaklumin lah. Kalau misalnya Kak Ratna 10 hari belum selesai gitu. Dan karena sakit gitu. Ya kakak semua ya, maklumin Kak ya. Baik, baik. Siap Kak. Ya, Semoga ya. cepat sembuh Siap, Kak Kak. Nanti Ratna. kami Udah bantu cukup Kak istirahat. kalau kesusahan. Iya bisa dibantu juga Kak. Kak Ratna kan udah buat paper desainnya sama ini udah buat. Yang penting Nanti kami karena sekarang, ke sekolahan Kak Ratna. nah tuh luar biasa kan. Kapan? Udah. Boleh, boleh, boleh. Saling bantu Kak. Ada lagi Kak? Ini Zoom kita nggak ada tugas berarti nih Kak hari ini Kak. Ini belum ke bawah Kak. Belum ke bawah. Ini nggak ada nggak ada presentasi diskusi kelompok nih Kak. Oh, padahal saya nanti-nantikan Kak presentasi Oh itu kelompok ya? Kakak. Kita ini aksi nyata kayaknya. Di situ menggerakkan kombel RTL kayaknya terakhir kayaknya kemarin presentasi ini. Kita masih ada waktu 29 menit Kak. Kami tanyakan Kak Zakaria. Kak, ini aku kan Nah. udah di PMM. Iya Kak. Itu mengumpulkan bukti karyanya RPP-nya pencak silat. Itu gimana? Oh nanti Kak. Dan ke PMM dulu Kak. Ini Oh dulu gitu Kak. ya. Ini dulu Kak. Oh. Mulai besok nyusun RPP pemodul ajar Kak. Jaka kan udah buat yang backward design. Ya. Backward design kan. Ditambah asesmen otentik dari komponya Kak Ari kemarin. Oh, Nah, Kak ya, Jaka ya. ini membuat video pembelajarannya apa nih? Sepak bola, kasti, basket, softball, rounders, kebugaran. Tapi dirubah Kak Jaka sesuai modul ajarnya Kak Jaka mau apa, misalnya silat ya diganti pencak silat. Iya, iya, ya ya. Kak. Oke. Kak Jaka mau apa nih? Pencak silat? Masih bingung Kak. Iya, misalnya Kak Jaka membuat pencak silat, berarti asesmen otentiknya Kak Jaka nanti tentang pencak silat gitu. Video pembelajaran prakteknya pencak silat juga. Oh ya. Pembelajarannya pakai backward design, pakai asesmen otentik itu gitu. Itu banyak nih Kakak memakai apa namanya? Instruksi evaluasi dan korektif kan gerakan kan. Iya. Jangan seperti itu, tangannya kurang lurus kan. Jadi jangan diam aja saat membuat video pembelajaran kan. Iya, ya. Nanti kalau udah buat video Kak, udah buat modul ajar, nanti baru instruksinya Kakak semua, modul ajarnya dan video pembelajarannya dimasukkan ke barcode gitu. Jadi sekarang Kakak semua ini buat video sama modul ajar aja Kak. Nanti itu di tanggal 4 November Kakak tuh unggah produk aksi nyata. Produk aksi nyata itu video pembelajaran sama modul ajar Kak. Jadi jangan ke PMM dulu. Kakak tuh nanti itu ke PMM masuk ke karya nyata itu karya nyata bukti karya itu terakhir itu Kak 26 November masih lama setelah Kakak semua membuat RTL rencana tindak lanjut bersama komunitas belajar di sekolah itu masih lama Kak. Jadi sekarang fokusnya modul ajar sama video aja Kak yang diupload untuk tanggal 4 November. Oke, siap. Itu yang maksud saya dari karya nyata itu untuk jaga-jaga nanti di akhir. Ada lagi Kak Jaka? Sudah Kak, terima kasih Kak. Nah, kalau belum jelas Kak bisa main ke SMA Negeri 2 Katabumi Kak, nanti ketemu Kak Yosef. Oke, siap. Kalau Yosef sudah nggak sanggup nanti bisa ngomong saya juga.
Oke, Pak. Siap. Ya, gimana Kak semua, ada yang tanyakan? Kalau tanyakan, saya lanjut ke slide berikutnya. Ya, sepertinya nggak ada. Akhirnya dari lini masa. Nggak, saya foto dulu Pak. Screenshot. Kak Rosi kepental. Mau buat presentasi Parah dia. Kak Jaka ini. Kak Jaka ini yang pasti mentalin. Waduh, yang nggak tahu ya. Parah. Coba Mencet apa diterima Kak Kak Jaka? Jaka. Kak Jaka Kak Jaka nge-cheat. diterima Kak Jaka. Parah Kak Jaka. Adek. Jangan pamer, nanti saya pamer loh. Aduh. Dia mau Aku juga ikut mau Zoom, pameran. dia mau ikut Saya mau Zoom. pamer tidur anak saya. Jadi Ayo Kak jadi Jaka peserta pamerin. STEM aja. Apa Kak Ipul? Ya pamerin lah. Apa yang bisa dipamerin? Nggak ada Pamer yang motor, pamerin. motormu Kak Jaka. Pamer motor. Pamer Motor motor orang. bukan 200. Motor orang itu bukan motor aku. Kak Kak Ipul. Jamal, Kak Bayu, Kak Ilham sudah jelas ya? Yuk. Nomor rekening masih yang sama ya. Sawerannya kirim. Ya. Maaf Kak, terpental Kak. Iya Kak. Iya Kak. Iya Kak, Kak Jaka ini Kak. Kak Jaka ya? Kak Jaka juga bisa main ke SD-nya Kak Ipul juga nanti. Siap. Welcome. Nah, Tuh mobil. tadi ini udah belum Kak? Tadi ini udah Kak ya? Agenda ini. Ini udah belum Kak tadi Kak? Slide-nya udah muncul belum? Belum kayak Kak. Belum muncul. Karena saya nggak bisa ngeliat Kakak semua nanti. Oh, udah Kak. Udah muncul. Udah ya? Muncul. Aman Kak. Ya, ini tujuan tadi harusnya pertama merefleksikan koneksi antar materi, yaitu mengkoneksikan refleksi kalau semua tentang materi-materi yang sudah Kakak semua lakukan. Yang kedua baru memahami penugasan aksi nyata. Jadi saya tadi langsung loncat Kak ke memahami penugasan aksi nyata, karena saya takutnya waktunya nggak cukup. Jadi kalau saya merefleksikan koneksi antar materi dari kakak semua, setelah itu baru memahami penugasan aksi nyata.
Akhirnya waktunya melewati 90 menit. Makanya saya langsung lempati aja langsung ke memahami penugasan aksi nyata. Berikutnya agenda kita malam ini refleksi koneksi antar materi 30 menit, berarti ini saya lewati, berarti kita mulai di kedua penjelasan tugas aksi nyata, mengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi, keterampilan mengenai PJOK yang berpusat pada strategi. Kemudian dari mulai tadi sudah dialognya, diskusi dan tanya jawab tadi sudah digabung langsung dialog juga. Ini refleksi koneksi tentang materi praktek modul 1 2. Jadi ada 1, 2, 3, 4, yaitu apakah pemahaman saya, berarti pemahaman kakak semua terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berkaitan pada peserta didik. Kasih waktu 1 menit atau 2 menit Kak, sambil diingat tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Itu juga masuk ke dalam 9 aspek mengajar yang efektif. Yang efektif seperti apa? Seperti melakukan gerakan yang menunjukkan perhatian pada peserta didik, itu termasuk. Terus menetapkan tanda atau prosedur, yaitu dengan komunikasi verbal, non-verbal, itu termasuk juga. Atau mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran itu juga termasuk. Itu memastikan peserta didik berkomunikasi pada kita sebagai guru, penggunaan waktu, yaitu memilih pembelajaran atau 9 aspek yang sudah kita hafal. Silakan nggak ya, sambil saya absen nggak? Yang pertama silakan Kak Islah. Islah apa Kak Islah? Pemahaman Kak Islah semampunya Kak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Ini di hari pertama kita tatap muka Kak. Gimana? Sejauh apa pemahaman Kak Islah terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif ini di modul 2.1? Apa yang Kak Islah pahami tentang modul 2.1, yaitu keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Kita ada 9 aspek pengajaran efektif yang sudah dihafal, atau komunikasi verbal dan non verbal. Ya, ini kalau ini bisa saya Kak ya. Mampunya juga nggak apa-apa. Ini sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Ini kalau pemahaman saya, jujur saya ini sebenarnya kadang itu masih ada beberapa yang belum paham tentang 9 aspek itu, yang 9 aspek efektif. Maksudnya belum paham itu belum bisa bisa seperti ke-9 aspek itu gitu loh. Contohnya kalau untuk ada sih yang beberapa sudah, kayak yang sudah itu sekarang yang udah paham tuh kayak contohnya pembelajaran diferensiasi itu sudah, terus tentang kayak ya contohnya keselamatan yang simpel-simpel lah seperti itu sudah mulai saya pahami. Tetapi kayak contohnya yang ini kebertahapan progres itu ini masih
masih saya pelajari lagi, masih saya terapkan lagi di pembelajaran saya setiap hari. Tapi menurut saya yaitu belum efektif gitu. Mungkin ya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk masalah pengajaran PJOK. Yang jelas tapi ini Kak, ada apa ya, dari belajar PKG ini ya, terutama untuk masalah modul keterampilan mengajar yang efektif, itu saya akui ada peningkatan di apa ya, di dalam saya mengajar. Contohnya saya mau menerapkan apa ya, menerapkan model pembelajarannya seperti apa, terus cara menangani siswa yang berkebutuhan khusus atau mungkin cara menghadapi siswa yang sifatnya itu bermacam-macam. Itu saya akui dari belajar atau mengikuti PKG ini ada peningkatan dan ada rasa ingin apa ya, ini saya ingin mencoba ini, saya ingin mencoba ini gitu. Rasa ingin berkembang lah seperti itu. Mungkin itu aja yang saya rasakan dan yang saya pahami tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Terima kasih. Udah, Kak? Kak Wasil? Atau halo Kak? Halo, halo. Oh, Sudah, hampir Kak? mental saya Kak. Oh, Kayak, saya matikan aja kayaknya video saya Kak. oh Udah mau iya. keluar tadi. Terima kasih Kak Isa. Dengar Kak ya? Ya, dengar Kak, dengar Kak. Ya, Tadi yang kayaknya nggak ada suaranya. terima kasih Kak Islah atas pemahaman terkait keterampilan modul PJOK yang efektif yang sudah kita pelajari di modul 2.1 di hari Senin ya. Iya. Selanjutnya Kak Jakaria, silakan Kak Jakaria. Mata panjang. Ya sudah. Ya Kak, sejauh Ya, Kak. apa pemahaman saat terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Dari 9 apa yang sudah saya pelajari di pertemuan seminggu yang lalu, alhamdulillah sudah ada yang nyantol-nyantol sedikit lah Kak. Iya, Kak. Dari tujuan pembelajaran, alhamdulillah sudah saya terapkan walaupun tidak sempurna. Terus masalah keselamatan juga sudah diterapkan. Di sekolahan itu masih banyak anak-anak yang sembrono pada saat olahraga itu lari-lari ke segala arah, maksudnya di ruangan yang banyak benda-benda tajam seperti itu. Terus selama di pertemuan sebelumnya, alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah diterapkan di sekolahan. Gitu aja Kak penyampaian dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang pas, saya mohon maaf. Saya Rihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Jakaria atas jawabannya aman terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif di modul 2.1. Yang berikutnya Kak Saiful Afianto. Silakan Kak Saiful. Nah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif, sama sih Kak. Kalau untuk pemahaman sama dengan yang Kak Isla atau Kak Jakaria masih dominan dengan
mengajar yang terdahulu sebelum mengikuti PKG, tapi dengan adanya mengikuti PKG ini, alhamdulillah mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kedepannya saya untuk mengajar, bagaimana cara mengajar, seperti tadi 9 aspek, sudah mungkin sedikit demi sedikit bisa diterapkan dalam aspek tujuan pembelajaran, terus juga berdiferensiasi dengan dan juga timbal balik ataupun umpan balik dari siswa terhadap saya, sama halnya untuk keselamatan sama untuk pembelajaran, tujuan pembelajarannya juga, karena untuk pemahaman saya dengan mengajar PJOK yang dahulu-dahulu itu hanya ya yang penting anak bergerak sudah, kalau sudah bergerak berkeringat ya sudah gitu. Kalau untuk aspek asesmen mungkin guru olahraga bisa paham lah itu untuk asesmen, nah sudahlah gitu aja. Tapi kalau dari PKG ini saya sudah sedikit memahami tentang asesmen, terus seperti apa asesmen itu, diterapkannya seperti apa, dan untuk kedepannya ya mudah-mudahan dalam saya mengajar dapat ilmu dari PKG ini yang bermanfaat untuk saya sendiri maupun nanti siswanya juga. Mungkin itu saja Kak pemahaman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iqbal telah memberikan pemahaman terkait modul 2.1 yaitu keterampilan PJOK yang efektif. Yang berikutnya itu Kak Saifuddin Akbar. Silakan Kak Saifuddin Akbar. Ini on cam apa enggak, Kak? Oh ya, on cam Kak. Kalau enggak berat on cam Kak? sinyal. Iya, kalau sinyalnya enggak susah. Ya, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Pemahaman saya ini dibilang banyak enggak, sedikit ya juga sedikit-sedikit paham. Tapi setelah melakukan kegiatan PKG PJOK ini, ada beberapa pemahaman saya yang bertambah untuk cara mengajar di sekolah gitu Kak. Yang pertama saya bisa membedakan siswa yang harus diberikan keterampilan yang lebih, ada siswa yang dikasih pemahaman sedikit aja dia udah ngerti, pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Saya bisa mengelompokkan siswa yang belum bisa, mana yang setengah bisa, mana yang sudah bisa gitu. Kemudian saya mengerti tujuan pembelajarannya, kemudian saya bisa mengembangkan suasana belajar supaya tidak bosan. Kemudian saya memiliki komunikasi yang efektif dengan anak-anak gitu ya Kak ya. Kurang lebih sih seperti itu aja Kak pemahaman saya. Iya Kak Akbar, terima kasih telah menjelaskan pemahaman terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif, yaitu yang sudah kita bahas di modul 2.1 saat tatap muka di Senin. Yang berikutnya yaitu Kak Jamaluddin Al-Hidayat. Kak Jamaluddin ada nggak di sini? Wasit final dia. Nggak ada lagi wasit ya Kak. Oh iya, punya di lewati dulu. Kak Yosef ya Kak Yosef. Silakan Kak Yosef. Baik Kak, kedengaran suara saya Kak? Iya Kak, dengar Kak, jelas Kak. Baik, untuk pemahaman terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif yang setelah kita praktekkan di tatap muka di modul 2.1, ya mungkin nggak jauh beda dengan kakak yang sudah dijelaskan di awal tadi. Banyak pemahaman yang belum saya ketahui,
Tapi setelah mengikuti banyak ilmu yang bertambah, yang tadinya belajarnya seperti Kak Ipul bilang tadi, seperti olahraga, tapi ternyata tidak seperti itu yang harus kita ajarkan ke peserta didik, terutama dalam praktek, karena memang banyak hal yang kami belum paham awalnya, sekarang sudah mulai paham. Dari ada konsepnya, ada konsep ruang gerak, konsep keterhubungan, terus pakai backward design, pakai macam-macam lah Kak yang sudah kita pelajari di modul 21 sampai 25 di tatap muka. Mudah-mudahan sih ke depannya bisa diterapkan secara sesungguhnya. Kadang-kadang kalau sudah selesai PKG kita kembali ke habitat awal kita lagi gitu, nggak diterapkan. Mudah-mudahan sih masih kita bisa terapkan ke peserta didik walaupun nanti PKG sudah berakhir. Mungkin itu aja Kak. Terima kasih. Iya Kak, benar Kak. Memang kadang kita sudah terbiasa mungkin Kak ya, kalau kita sudah ngajarnya 9 tahun, 10 tahun, ya saya 9 tahun gitu kan, sudah terbiasa dengan model apa yang kita lakukan, sepertinya itu sudah bagus, ternyata ada model yang lebih bagus lagi. Karena dengan kita sebagai guru PJOK sudah pasti cara mengajar kita sudah bagus, tapi dengan PKG Kak, seperti saya awal juga peserta itu ada model-model baru. Contoh misalnya kita kebugaran, mungkin kita jarang Kak menghitung dari peserta itu, jarang. Padahal agak tidak hitung ya, makanya kita sering kadang pas kebugaran lari di lapangan yang pingsan karena kita nggak pernah hitung dulu nadinya kan Kak. Ya, kemarin kan Kak Ilham ternyata udah mepet, sebagai guru sudah mengingatkan, gimana kamu masih kuat Pak, gimana pas saat kedua, kegiatan kedua tes kebugarannya kita lihat lagi kalau sudah sama dengan denyut nadi maksimalnya, ya saya sebagai guru boleh memberhentikan dia untuk tidak melakukan aktivitas. Hal yang kedua, membuat istirahat yang lama, karena kemarin kita coba istirahat lama ternyata denyut nadi kayak semua turun karena ada jeda istirahat. Pokoknya luar biasa Kak ilmu PKG PJOK ini. Pokoknya kayak semua kelas yang sudah pernah melakukan peserta itu tidak rugi, karena yang tidak ikut itu rugi pokoknya. Ya, berikutnya Kak lagi sakit sih. Kak Hikman, silakan Kak Hikman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kan sejauh apa pemahaman terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif selama 1 minggu tatap muka kemarin Kak ya? Iya, Mungkin sama juga Kak saya Kak, seperti rekan-rekan yang lain juga itu kan. Dalam pembelajaran PJOK yang efektif ini kan baru beberapa hari lah setelah mulai bertemu sama peserta didik. Jadi kan tidak semuanya langsung istilahnya langsung sempurna gitu Kak ya. Kita masih bertahap lah istilahnya kan, tidak dalam melakukan media pembelajaran yang efektif ini. Cuman di sini juga udah saya terapkan juga ya, seperti biasanya kan saya tidak menggunakan ice breaking biasanya. Karena setelah melakukan PKG kemarin kan ada ice breaking sedikit. Jadi saya pakai kayak seperti apa, yang sudah pakai yang jangan lupakan orang yang ketiga itu Kak, pernah saya pakai juga kemarin Kak. oh iya Kak, iya Iya, Kak. saya terapkan juga kemarin tuh. Ternyata peserta didik saya antusias sekali dengan itu, yang saya apa istilahnya, semakin berpikir ada yang langsung nyambung misalnya kan, ada yang langsung paham. Nah, yang tidak Iya, paham tadi mereka sampai, "Kok bisa? Kemana? Gimana?" gitu, saya yang bertanya. Nah, yang sudah bisa ya saya kasih suruh pulang duluan, misalnya kan seperti oh itu. iya Kak, seru. Heeh, iya kalau di akhir pelajaran tuh Seru. kalau saya terapin juga. Cuman saya berpikir lagi dengan ice breaking yang lain juga, saya mulai mencari gitu kan. Nah, Iya, dalam pembelajaran ini juga ternyata, oh lebih menyenangkan gitu kan. Bahkan iya, biasanya saya memberikan
soal biasanya, Kak. Setiap mau pulang atau apa saya kasih soal, pertanyaan-pertanyaan. Soal. Cuman iya, rupanya anak tuh jenuh juga rupanya kalau saya kasih soal, Kak. Iya, Ternyata benar. kan ya pernah yang sudah saya kasih soal terus, rupanya jenuh juga. Pak," tanya, soal terus Pak, langsung pulang aja Pak." Nah, ternyata pas kemarin saya rubah, saya tidak menggunakan soal, saya buat ice breaking yang sifatnya memotivasi mereka berpikirlah gitu kan, yang istilahnya IQ-nya cepat nyambung, ya cepat gitu, yang agak lambat ya lama gitu kan, Kak. Ya mungkin itu saja, Kak, yang bisa saya jelaskan itu dari untuk keterampilan mengajar PJOK efektif ini, melalui ice breaking terlebih dahulu, mungkin kalau yang paradigma-paradigma yang lain, bertahaplah belajarnya, karena kan kita baru beberapa hari ini jalan ketemu sama peserta didik juga. Itu saja, Kak, mungkin dari Iya, saya, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hikman atas penjelasan pemahamannya di modul 2.1 keterampilan mengambil kebijakan yang efektif. Atau bisa dibuat juga Kak, saya berkata lompat ke depan, nah itu sering lagi kemarin Kak. Itu juga nanti akan diterapkan juga, Kak. Bertahap dulu, Kak, satu-satu dulu gitu. Iya, Biar mereka penasaran betul, sama saya, Kak, itu kan. iya benar Kak. Kan kalau anak SD kan dia sifatnya kan pengen tahu terus, pengen tahu Iya, gitu, Kak. luar biasa. Terima kasih Kak Hikman. Berikutnya Kak M Kurniawan. Oh ya Kak M Kurniawan itu belum saya tanyakan. Sudah nyambung belum? Hadir Kak. Kak Kurniawan tadi sudah tahu Kak tugas-tugasnya ya, RPP. Sudah Kak, udah disiapkan. Sip. Kalau keren nanti bisa tanyakan. Oke. Kakak. Untuk membuka awal, izin Kak Fasil dan rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan pertama yaitu sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar yang efektif dalam PJOK. Iya kan. Ini izin terlebih dahulu karena kita sama-sama mengajar hanya membedakan tipe dan karakter peserta didik. Jadi sama-sama ada kurangnya dan lebihnya. Kalau di sampel di SMP ataupun di SD di sini, seperti apa sih keterampilan yang menarik ya bagi anak-anak peserta didik di sini? Yang pertama yaitu pembaharuan, yaitu pembaharuan dalam arti seperti ini. Hal yang beberapa waktu lalu pelatihan diseminasi PKG itu membawa dampak baik. Apa dampak baiknya? Nah, ini yang jadi masih dikembangkan rekan-rekan semua. Yang selama ini hanya diketahui oleh guru-guru terkait dan peserta didik, hanya tahu olahraga, praktek, dan materi. Sekarang saya ubah setnya setelah kita sama-sama berjuang dalam artian belajar ya, mengembangkan. Alhamdulillah set-set dari guru-guru yang kurang memahami tentang pelatihan kita sekarang udah memahami. Keterampilan apa yang tak dapat? Yang pertama yaitu pengembangan desain need map ya. Itu jadi pertanyaan sampai sekarang ini. Alhamdulillah sudah tak terapkan 10 kelas tadi yang terakhir hari Jumat. Ya. Kak Kurnia luar biasa. Mengenai need map. Need map itu ya polanya mirip seperti presentasi, hanya saja mendesainnya harus di sekolah, tidak bisa bawa pulang gitu. Tidak boleh pekerjaan di rumah, nggak boleh. Alhamdulillah sudah diterapkan di SMP, masih banyak yang harus diperbaiki, terutama tugas kita nanti ya kakak ya, rekan-rekan semua, yaitu mengenai produk nyata ya, itu lagi dipersiapkan juga. Mudah-mudahan kita sama-sama menyelesaikan, hanya membedakan ya masing-masing mapel di bab-bab pempraktekannya. Nah, untuk selanjutnya yaitu pemahaman terhadap
keterampilan yang efektif sudah mendukung paradigma PJOK berpusat kepada peserta didik. Alhamdulillah sudah, Kak. Jadi dampak yang Iya, Kak. 1 minggu kemarin, anak-anak peserta didik bertanya, enak ya Bapak hanya izin 5 hari bahasanya ya. Ya ini oleh-olehnya tak kasih semua. Sampai-sampai saya memfasilitasi transport kemarin, tak beliin untuk alat-alat seperti kegiatan yang kita praktikin kemarin. Mereka hanya modal karton karena kertas yang seperti yang kemarin susah juga dicari di sini gitu, Pak. Iya, Kak. Jadi hanya modal karton, pengembangan masing-masing kelompok, dan mengembangkan masing-masing di dalam kelas. Itu masih tingkat SMP 10 kelas yang ditangani sekarang. Mudah-mudahan nanti yang di minggu berikutnya SD baru tak adopsi ke kelas 6 gitu, Kakak. Alhamdulillah Dewan Guru maupun pimpinan semua mendukung. Terima kasih ya Kakak Fasil dan rekan-rekan semua sudah saling sharing, bertukar ilmu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, Kak. Kembali ke Kak Fasil dan rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Wawan atas penjelasannya terkait modul 2.1 yang sudah kita bahas di hari kedua. Yang berikutnya Kak Wawan, silakan Kak Wawan. Kita terapkan juga sama Kak Kurniawan, luar biasa. Oke Kak, terima Ya, Kak kasih. Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif, ya alhamdulillah semenjak saya mengikuti kegiatan PKG ini, alhamdulillah banyak perubahan Kak. Ya sedikit demi sedikit banyak perubahan untuk peserta didik di sekolahan. Dan untuk di sekolahan, kegiatan kita yang 1 minggu di Hang Tuah kemarin itu ya sedikit demi sedikit sudah saya terapkan di anak-anak SMP Kak. Di 2 sekolah sudah terapkan semua Kak, udahan Kak. Yang seperti Kak Kurniawan tadi, mind map itu saya terapkan Kak di 2 sekolah Kak. Ya perlahan satu kelas sudah saya terapkan. Itu kan kemarin PJOK ada 4 materi, sudah selesai semua. Dan untuk mengingat materi itu, dengan cara saya suruh buat mind map, dan saya suruh presentasi ke depan, satu per kelompok, biar anak-anak teringat kembali pelajaran-pelajaran yang sudah lewat, Kak. Iya Kak, luar biasa Kak. Nah, untuk prakteknya ya kita perlahan juga, mungkin ya kita praktek juga seperti kemarin lah. Untuk tugas-tugasnya seperti itu, ya sudah lumayan berjalan lah Kak. Ya alhamdulillahnya lumayan perubahannya Kak. Di sekolah langsung Kak. Mungkin ya itu aja Kak dari saya Kak. Untuk perubahannya ya sedikit demi sedikit lumayan banyak perubahan ini Kak, udahan Kak. Iya Kak Wawan, luar biasa. Sudah. Terima kasih Kak. Sama-sama Kak Wawan. Langsung diterapkan. Setiap apa namanya? Setiap on cam mau terpental terus. Terima kasih Kak Wawan. Berikutnya Kak Ari. Oke Kak, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau yang sudah saya pahami dari pertemuan hari pertama ini kan yang lebih spesifiknya di modul 2.1. Jadi meskipun aspek yang keterampilan mengajar PJOK yang efektif ada banyak, ada 9. Tapi dengan kemarin yang sudah diajarkan oleh Kak Rosi dari tatap maya langsung kita praktekkan di tatap muka, itu menggunakan gerakan itu memudahkan kita menghafal. Jadi metode seperti itu memudahkan kita menghafal,
Terus yang sudah saya terapkan di sekolah, ilmu yang didapatkan dari tatap muka itu mungkin yang baru diterapkan seperti hampir sama seperti Kak Hikman. Jadi kalau saya ngadopsinya bukan ice breaking-nya, tapi permainan saya taruh di permainan pemanasan. Jadi Iya, Kak. untuk permainan pemanasan yang seperti Kak Rosi bilang tadi kan yang apa? Saya berkata Iya, lompat Kak, ke benar. depan. Nah, seperti itu. Itu menurut saya cepat membuat fokus dan juga lebih cepat meningkatkan suhu tubuh anak-anak supaya siap untuk berolahraga. Iya, Kak. Terus untuk dari 9 aspek itu mungkin benar yang disampaikan Kak Buyung juga tadi, kita jadi bisa memilah mana anak yang memang harus kita push dengan perlakuan lebih sesuai tingkat keterampilannya dan kita tidak bisa melakukan perlakuan itu dengan hal yang sama. Jadi, menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Terus yang juga saya sudah terapkan itu Kak, refleksi dan umpan balik. Kalau saya Iya, Kak. pribadi selama ini itu hampir dibilang sangat jarang melakukan. Kalau umpan balik mungkin sering nggak saya lakukan. Tapi kalau untuk refleksi kadang kadang terlewat begitu saja. Iya, bagi SD, Kak. Iya, apalagi SD. Mungkin kalau umpan balik juga yang dilakukan anak ya cuma umpan balik yang sifatnya lebih ke bukan ke teknik atau ke apa, mungkin lebih ke perasaan mereka saja. Oh Pak, saya senang. Oh Pak, saya capek. Mungkin seperti itu Kak Rosi. Jadi ke depannya ya saya berharap semoga ya setidaknya bisa merubah sudut pandang saya sebagai guru PJOK bahwa guru PJOK harus tetap terus berproses. Jadi benar yang dibilang Kak Rosi, jadi metode mengajar, model pembelajaran yang selama ini kita gunakan yang sudah membuat kita nyaman selama bertahun-tahun, 9 tahun seperti Kak Rosi kan, jangan jadi ibarat kata kurungan kita supaya tidak bisa berkembang, kita harus bisa membuka diri dengan semua ilmu yang ada dan saya merasa beruntung dan saya merasa bahagia bisa menjadi salah satu anggota di kelas 2 ini di PKG PJOK ya angkatan 1 ini. Mungkin kalau saya nggak jadi ikut, mungkin saya nyesel karena banyak pengalaman. Jujur saya di Lampung Utara ini mengenal guru olahraga ini masih sedikit Kak Rosi. Ya jadi mungkin Iya, Kak. dengan ajang ini juga saya bisa banyak mendapat relasi, mendapat teman yang bisa membantu saya terkait pembelajaran PJOK saya. Mungkin itu saja Kak Rosi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ari bahwa saat kita mengikuti PKG PJOK ini memang terasa dampaknya, Kak. Karena saya sudah mengalami juga 3 bulan. Orang mungkin yang belum pernah mengikuti ya, atau yang belum tahu isinya ya, paling pelatihan PJOK ngapain gitu. Mungkin praktek apa mendang bola gitu. Padahal kita lihat isi saat kita tatap muka atau bermain luar biasa. Olahraga megang laptop, main map, saya itu mempresentasikan, saya itu juga praktek. Jadi luar biasa. Prakteknya guru PJOK sama-sama bisa semua hebat. Untuk pedagogiknya, untuk pengetahuan juga ternyata tidak kalah hebatnya. Jadi sebenarnya guru PJOK ini lebih lengkap daripada guru yang lainnya. Apalagi ditambah kita lebih diklat ini untuk pelatihan PKG PJOK menambah kekreatifan kita sebagai guru PJOK atau menjadi guru yang kreatif dan inovatif untuk mengembangkan diri kita ke pemahaman yang lebih baik lagi dengan ice breaking, dengan dibuat
pemanasan atau dengan kegiatan lain. Ya, terima kasih Kak Ari atas penjelasannya. Yang berikutnya Kak Ilham. Silakan Kak Ilham. Ilham ada. Saya akan nggak ya, karena kalau on cam nggak lama mau terpental terus. Kak Ilham ada. Silakan Kak Ilham. Kak Ilham. Kak Ilham belum merespon ke Kak Bayu Wahyudi. Silakan Kak Bayu Wahyudi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Bayu ada. Maaf ya Kak ya, ini agak responnya agak lama karena ketiduran. Oh iya Kak. Silakan Kak Bayu, kecapean. Baik, untuk menjawab dari pertanyaan ini, itu sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Itu kalau untuk saya pribadi, dari kegiatan PKG yang sudah kita lakukan selama 1 minggu yang lalu, itu tepatnya di hari Minggu kita mempelajari tentang materi ini, yaitu pembelajaran efektif, itu ada 9. Kalau saya pribadi, saya untuk tatap muka langsung itu kepada murid saya, untuk menerapkan pembelajaran PJOK yang efektif ini belum. Akan tetapi kalau untuk pembelajaran tatap mayanya, saya sudah lakukan itu, yaitu untuk pembelajaran efektifnya. Karena kan kalau di sekolah saya itu kan posisinya untuk saat ini itu masih dalam kondisi rehab. Nah, untuk pembelajaran tatap mukanya pun itu terjadwal, dan saya kebetulan di beberapa minggu ini, dari sejak awal PKG sampai dengan minggu ini, itu belum ke sekolahan karena memang kegiatan padat kan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang juga nggak ada jadwal untuk tatap muka langsung kepada siswa. Akan tetapi untuk kegiatan pembelajaran PJOK saya tetap lanjut itu di tatap mayanya, yaitu saya tepatnya itu hari Senin dan Selasa, itu di sela-sela saya ada kegiatan di luar dari kegiatan mengajar tatap muka dan kegiatan yang lain, itu saya adalah kegiatan tersendiri, saya menyempatkan untuk melakukan pembelajaran kepada siswa saya, itu melalui Google Meet juga. Jadi untuk pembelajaran Google Meet-nya ya saya sedikit-sedikit mencoba apa yang pernah diajarkan Kak Pasil, itu mulai dari ice breaking, habis itu ini pembelajaran berdepresiasi, akan tetapi tidak langsung itu karena kan lewatnya tatap maya kan, lewat online. Dan alhamdulillah respon dari siswa cukup antusias. Nah, mungkin untuk kedepannya ketika nanti ada waktu jadwal saya tatap muka langsung atau offline langsung kepada siswa, nah itu mungkin akan lebih saya tingkatkan lagi untuk kegiatan pembelajaran yang efektif PJOK yang 9 itu. Tapi itu pun akan bertahap karena memang kalau saya pribadi itu agak kesulitan. Kesulitannya bukan karena apa-apa, tapi karena memang jadwal mengajarnya itu banyakan online-nya ketimbang tatap muka langsung. Dan sejauh ini alhamdulillah sekali saya ketika sudah mengikuti kegiatan pembelajaran PKG ini, yang pertama saya banyak sekali pengalamannya, baik itu pengalaman saya mendapatkan relasi baru, mendapatkan ilmu baru, dan juga saya mendapatkan orang-orang ya seperti kakak-kakak semua ini, utamanya yang ada di kelas 2 ini, PKG PJOK ini, membuat saya itu dari yang bisa dibilang 0 menjadi angka 1 gitu, menjadi angka 2 karena dari ilmu-ilmu Kakak ini saya belajar memahami bahwasannya mulai dari menjadi seorang guru olahraga dari tingkat dasar, tingkat pertama sampai tingkat menengah dan atas itu memang ada ini apa kendalanya masing-masing, akan tetapi saya lihat dari
cerita-cerita, dari sharing-sharing kakak-kakak semuanya, saya jadi mengerti bahwasannya guru PJOK ini hakikatnya memang harus seperti itu, yaitu mencoba bagaimana memecahkan masalah itu dengan solusi terbaik, yang dimana solusi itu didapatkan dari pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi sebelumnya. Jadi mungkin kalau dari saya untuk pembelajaran efektifnya mungkin sampai di sini saja, Kak, pemahaman saya. Ya, Mungkin itu saja, saya akhiri. terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Bayu atas penjelasannya tentang keterampilan mengajar tidur yang efektif. Lanjutkan ke Ilham. Ilham ada nggak Kak Ilham? Kak Ilham, Kak Jamal. Oh, Lensman Kak Ilham. Ya. Ya, terima kasih kakak semua. Kita telah selesai untuk tatap maya pada malam hari ini, yaitu tentang membahas aksi nyata. Jangan lupa semua masih ada waktu 8 hari untuk mempersiapkan aksi nyatanya. Setelah itu nanti ada jeda mungkin beberapa minggu baru memasukkannya ke dalam dari aksi nyata ke karya nyata kakak semua di PMN. Ya semua, sebelum saya tutup pertemuan malam hari ini, kita foto bersama dulu Kak. Dalam camp ini. Pak Jakaria masih seger, belum ngantuk. Kak Boyum udah ngantuk. Kak Boyum udah teler. Ngempet ini Kak. Kak Ipul, Kak Ari, Kak Wawan, Kak Kudean, Kak Jaka masih semangat. Kak Islam. Kak Bayu turu kayaknya nembe ngomong. Kak Bayu kemana Kak Bayu? Kak Bayu buka dulu Kak. Oh iya. Kalau Kak Bayu masih nggak pakai baju tadi. Udah dibuka. Kirain apa tidur. Kirain tidur Kak Bayu. Kak Ilham, Kak Jamal lagi wasit ya. Kita foto dulu Kak. Foto formal 1, 2, 3. Sekali lagi formal 1, 2, 3. Gaya Kak. Gaya bebas. Ya 1, 2, 3. Sekali lagi Kak. Gaya bebas 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Kak semua. Terima kasih Kak Ratna, semoga cepat sembuh, cepat kembali dengan Kak Asma dalam keadaan sehat dan kuat. Selamat beristirahat dan selamat beraktivitas besoknya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat guys. Ya, silakan Kak semua. Kak Jaka main-main ke SMA 2 Kak Jaka. Oke siap, insya Allah Pak. Woi, rambut baru Kak Jaka. Kui. Cukur di mana tuh Kak Jaka? Parah nggak cukur Kak Ipul itu. Parah nggak mau cukur sama saya, parah. Aku dibotak. Di barbershop. Nggak tahu. Kak Ipul nggak tahu. Nggak.